Shalom, selamat pagi anak-anak dan orang tua yang mendampingi di rumah. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru. Puji syukur hari ini kita mengawali pagi kita dengan beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kesempatan hari ini untuk senantiasa beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa masuk ke dalam diri kami, sehingga kami dapat mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami juga agar kami memahami setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Apakah anak-anak sudah mempersiapkan Alkitab ya? Kita buka Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Ulangi ya.
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Kita baca sama-sama ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui lagi satu tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Saulus ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Pada saat perjalanan ke kota Damsyik ini adalah untuk menghukum, untuk menganiaya murid-murid Tuhan, karena ia tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat perjalanannya ke kota Damsyik, Tuhan berkata kepada Saulus. Tuhan membuat Saulus rebahan ke tanah dan ada cahaya yang mengelilingi Saulus. Pada saat itu Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, pada saat setelah Tuhan berbicara kepada Saulus, ketika Saulus bangun, Saulus tidak bisa lagi membuka matanya. Saulus menjadi buta untuk sementara. Pada saat itu mungkin saja Saulus bisa pergi pulang ke rumahnya atau Saulus pergi ke kota lain. Tetapi Saulus mengikuti perintah Tuhan. Saulus pergi ke kota itu. Lalu Tuhan juga memerintahkan satu muridnya yang bernama Ananias.
Nah, Ananias ini ditugaskan Tuhan untuk pergi melihat Saulus. Kita baca di ayat 11 ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, Ananias ini diperintahkan Tuhan untuk mencari Saulus, untuk berdoa menyembuhkan dan menyembuhkan matanya Saulus. Tetapi pada saat itu Ananias melihat bahwa Saulus ini adalah orang yang tidak baik. Saulus ini adalah orang yang menganiaya banyak orang yang percaya kepada nama Tuhan. Lalu Ananias bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang ini harus disembuhkan? Padahal orang ini adalah orang yang telah banyak menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ternyata Saulus ini adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan, adalah suatu alat yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa Israel dan seluruh raja-raja. Nah, lalu Ananias pergi ke rumah Yudas di Jalan Lurus itu, dan ia menemui Saulus sedang berdoa. Pada saat itu Ananias menumpangkan tangannya dan berdoa bagi Saulus. Pada saat itu juga Saulus bisa melihat lagi. Nah, anak-anak, ada dua teladan yang bisa kita ambil dari kisah Saulus ini. Saulus ini adalah orang yang taat. Ia percaya kepada Tuhan. Ia taat dan percaya kepada Tuhan, padahal ia pada saat itu tidak bisa melihat. Ia tetap pergi sesuai dengan perintah Tuhan untuk tetap pergi ke kota itu. Yang kedua adalah Saulus ini adalah orang yang bertobat. Ia bertobat karena ia percaya kepada Tuhan. Nah, semoga melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik bisa mengikuti teladan dari pada Saulus ini. Saulus ini adalah orang yang bertobat dan orang yang tetap taat kepada Tuhan. Ya, anak-anak, firman Tuhan kita pagi hari ini juga mengingatkan kita untuk kita selalu bertobat untuk setiap kegiatan, untuk setiap tingkah laku atau perilaku kita yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan, agar kita bisa menjadi anak-anak yang tetap taat kepada perintah orang tua dan kepada perintah Tuhan. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa merawat dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan boleh kami baca. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin menjadi seperti Saulus yang bertobat. Tuhan, kami memohon maaf apabila setiap tingkah laku dan perilaku kami ada yang tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada setiap firman-Mu dan kepada setiap perintah orang tua kami. Tuhan, kami juga memanjatkan doa untuk situasi dan kondisi pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah situasi dan kondisi pada saat ini kiranya cepat berlalu daripada kami, sehingga kami dapat berkegiatan dengan normal kembali. Tuhan juga berkati sekolah kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati setiap guru-guru kami. Biarlah dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas kami. Tuhan, demikian doa yang kami panjatkan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, giranglah